Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PSAK 104, yaitu akuntansi istisna. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Pada video kali ini saya akan membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian dari istisna, kedua skema dari istisna, ketiga rukun syarat dan ketentuan dari istisna, keempat karakteristik dan tujuan dari istisna, dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah teman-teman, apa sih itu istisna? Secara etimologi, istisna merupakan masdar dari istasna asy-syai yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istisna transaksi terhadap barang dengan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Nah, menurut PSAK 104 sendiri, istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau yang disebut dengan mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan mustasni dengan penjual sani. Kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Dalam akad istisna, pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu dan dibayarkan tidak pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli. Ini merupakan gambar dari skema istisna. Bisa teman-teman lihat, di situ ada pemesan dan ada penjual dan barang pesanan. Kemudian ada skema istisna paralel yang mana di situ ada pihak ketiga. Lanjut ke rukun syarat dan ketentuan dari istisna. Yang pertama, rukun istisna yaitu ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berakad, yaitu sani dan mustasni. Kemudian ada objek akad. Yang terakhir ada sigat atau ijab kabul. Kemudian syarat istisna. Yang pertama adalah kedua belah pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kemudian identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dilakukan di waktu dan tempat yang telah disepakati. Kemudian setelah terjadi akad, tidak boleh adanya tawar-menawar kembali. Dan yang terakhir, dapat menggunakan khiyar atau hak pilih untuk melanjutkan dan membatalkan pemesanan. Kemudian ada ketentuan istisna, yang mana ketentuan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ketentuan pembayaran, kedua ketentuan barang, dan ketiga ketentuan lain. Kita lanjut ke karakteristik istisna. Yang pertama ada karakteristiknya, yaitu barang pemesan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Karakteristik kedua, spesifikasi dan harga barang pemesan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Kemudian ada barang pesanan harus sesuai dengan kriteria dan pada dasarnya tidak boleh dibatalkan. Kemudian ada tujuan dari istisna. Yang pertama adalah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi istisna. Kedua ada mengatur penyajian transaksi istisna. Dan terakhir mengatur pengungkapan transaksi istisna. Perlakuan istisna. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran istisna, yaitu akuntansi penjual dan akuntansi pembeli. Penyajian istisna.
Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dan produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar yang pertama, presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel. Kedua, kapitalisasi biaya perolehan. Kemudian ada pengungkapan istisna. Penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan presentasi penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna. Kemudian pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian ada perbedaan istisna dengan salam. Kita lihat dari subjek salam. Subjeknya yaitu pokok kontrak, yang mana salam itu muslam fihi dan istisna itu masnu, dengan aturan dan keterangan barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Kemudian ada subjek harga, yang mana salam dibayar saat kontrak, sedangkan istisna boleh kontrak dan boleh diangsur kemudian hari. Aturan dan keterangannya, penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Kemudian kita lihat dari sifat kontrak. Salam yaitu mengikat dan istisna mengikat secara ikutan, yang mana aturan dan keterangannya salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna dianggap mengikat berdasarkan pandangan pada fuqaha demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Kemudian ada kontrak paralel. Salam paralel yaitu salam, istisna paralel. Baik dalam salam paralel maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Contoh studi kasus. Nah, bisa teman-teman lihat contoh studi kasus di sini, yang mana dalam contoh studi kasus ini soal hanya meminta untuk menghitung tagihan satu dari pemasok. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Dapat kita lihat akun-akun yang digunakan pada saat biaya praakad ditangguhkan. Bisa dilihat di layar teman-teman semuanya, yang mana beban praakad yang ditangguhkan pada kas sebesar 25 juta rupiah. Jika terjadi penandatanganan akad BRIS dengan Nyonya Irene, maka jurnalnya biaya istisna pada beban praakad yang ditangguhkan sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, penyelesaian untuk tagihan satu dari pemasok tingkat penyelesaian 20%, yang mana untuk jurnal yang pertama yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada utang istisna sebesar 26 juta rupiah. Kemudian BRIS melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, maka jurnal yang harus dibuat BRIS yaitu utang istisna pada kas sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya, pengakuan pendapatan margin istisna, yang mana pendapatan margin istisna yaitu margin keuntungan istisna ditambah harga pokok. Maka jurnal yang akan dibuat yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta di debit, harga pokok istisna 26 juta di debit, dan pendapatan margin istisna sebesar 30 juta di kredit. Sekian video singkat dari saya, sampai jumpa.